Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk materi statistika ya untuk semester 1 kelas 12 baik itu NIA, PS dan bahasa. Oke, kita akan mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke materi statistika. Ya, untuk statistika ini kita nanti akan belajar banyak tentang beberapa hal. Yang akan Ibu jelaskan sekarang adalah tentang kompetensi dasar daripada KD statistik ini ya. Yang pertama adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram ya. Kemudian itu untuk KD pengetahuan. Untuk KD keterampilannya adik-adik yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran saintifik, peserta didik dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram yang berkaitan dengan rasa ingin tahu, kemudian jujur, tanggung jawab, percaya diri, dan kerjasama. Jadi adik-adik nantinya kita tujuan ini harus bisa dicapai karena adik-adik dengan rasa ingin tahu adik-adik sehingganya nanti memotivasi supaya tujuan ini bisa tercapai. Oke, untuk yang pertama ini beberapa hal tentang yang konsep dalam statistika. Ada sampel populasi, datum, data kualitatif, kuantitatif, data cacahan dan data ukuran, kemudian statistika dan statistik. Ini untuk pertemuan yang pertama ya. Kita lanjutkan apa itu tentang populasi dan sampel. Adik-adik perhatikan ini gambar di sini. Di sini terlihat yang warna biru tua itu secara keseluruhan. Berarti ini disebut populasi. Jadi populasi itu seluruh objek yang akan diteliti. Kemudian bagian kecil dari populasi yang akan kita amati, ini yang biru muda, agak muda, ini disebut sampel. Jadi sebagian kecilnya ya, sebagian kecil daripada populasi itu disebut sampel. Kemudian kita masuk, adik-adik bisa perhatikan ini gambar di sini. Ini ada beberapa orang, kita ambil satu, tarik satu. Itu yang ditarik ini adalah sampel. Ya. Ini ada suatu peta dari sebuah kecamatan, di mana ada di manakah ini populasi dan sampelnya. Populasi dari gambar di sini, populasi itu kan seluruhan. Jadi seluruh desa ini, karena ini satu kecamatan, berarti satu kecamatan ini merupakan populasinya. Sedangkan di sini sampelnya misalkan hanya diambil 5 desa saja. Jadi sebagian ini desa yang ini, desa 3, desa 6, 7, sini adalah sampel. Itu sampel itu sebagian. Oke, kemudian di sini ada datum dan data. Datum, nah adik-adik bisa perhatikan catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Misalkan adik-adik mengukur tinggi, misalkan tinggi si A, B, C, D, tinggi si A 70, si B. Nah, ini dari masing-masing catatan keterangan informasi ini dinamakan datum masing-masingnya. Kemudian gabungan dari datum-datum ini kalau dikumpulkan menjadi data ya. Itu hubungan datum dengan data. Kemudian di sini adalah kita lihat contoh
data dengan datum dalam suatu tabel ya. Di sini disajikan dalam bentuk tabel, ada luas, berat gabah, ada kualitas padi gabah. Ini masing-masing ini luas dalam satuan meter persegi ini merupakan datum. Kalau dikumpulkan ini menjadi sebuah data. Adik-adik bagaimana sudah bisa memahami antara data dengan datum? Kita lanjutkan ke data kualitatif dengan data kuantitatif. Kita tahu bahwa kualitatif itu data yang menunjukkan sifat atau keadaan objeknya. Jadi kuali itu objeknya itu yang dilihat ya, dijelaskan, deskripsikan. Kalau data kuantitatif itu data yang menunjukkan jumlah, ukuran yang disajikan dalam bentuk bilangan. Jadi dalam bentuk data angka ya, angka kuantitatif. Kemudian ada data cacahan dan data ukuran. Cacahan itu data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, menghitung. Sedangkan data ukuran diperoleh dengan cara mengukur. Diukur besaran objeknya. Oke, kita lanjutkan dari apa? Statistika dengan statistik. Statistika itu sendiri adalah sebuah gabungan ilmu matematika ya. Di sini yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun data, mengolah, menganalisa, serta sampai penyajian dalam bentuk baik itu kurva atau diagram, tabel ya, sampai penyajiannya. Kemudian menarik kesimpulan, menafsirkan, dan menguji hipotesis yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Ini statistik. Jadi kalau statistika itu luas, kalau statistik itu hanya hasil pengolahannya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik tadi memahami antara beberapa konsep tentang apa itu sampel, populasi, kemudian ada data, ada datum, ada data kuantitatif, data kualitatif. Sekarang kita sudah masuk ke cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Baik itu nanti adik-adik harus bisa mampu membaca suatu tabel itu. Misalkan bagaimana ya, nanti kita akan lihat. Oke, supaya tidak penasaran, kita lihat contohnya. Penyajiannya bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, mungkin adik-adik ini sudah tidak asing lagi ya pada saat adik-adik di sekolah menengah pertama atau di sanawiyah sudah pernah mendapat bentuk seperti ini. Nah, di sini ada diagram batang menunjukkan pada tahun tertentu dengan jumlah pesertanya ini ya. Ini diagram batang yang tegak, sedangkan ini diagram batang mendatar, jadi berbalik ya sumbunya penulisannya. Oke, kemudian selanjutnya diagram garis. Diagram garis di sini ini disajikan dalam bentuk garisnya. Jadi di sini pada pukul tertentu jumlahnya bertambah, kemudian juga menurun. Di sini digambarkan grafik garisnya. Kemudian kita masuk selanjutnya diagram lingkaran, penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk lingkaran ya. Di sini misalkan di suatu daerah, di sini disajikan dalam bentuk persen, bisa juga dalam bentuk dalam persen ya di sini, misalkan dalam bentuk satuannya di sini. Kemudian jumlahnya, maksudnya jumlah orangnya. Kemudian setelah diagram rata, kita yang akan dibahas adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini misalkan ada suatu data hasil nilai ulangan, beberapa nilai ulangan kita sajikan dalam bentuk turus. Kemudian ini hasil frekuensinya, kemudian
Kita lihat selanjutnya data tabel ini seperti ini. Nanti kita bisa ini dalam turusnya ini frekuensinya. Nilai tengah ini nilai tengah dari ini ya. Misalkan 71 tambah 80 dibagi 2. Nanti adik-adik ada yang tanya, Ibu bagaimana ini? Ada turus-turus ini ya. Nanti kita lihat di contoh permasalahan. Oke. Kita ambil dari panjang yang tadi, yang Ibu dapatkan tadi, kita dapat di sini ya, panjang yang sebelumnya. Nah, di sini ada kelas. Kelas itu ini, ada kelas interval. Ini kelas-kelas interval. Nah, kelas interval pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kemudian ada batas atas. Nilai ujung bawah suatu kelas disebut batas kelas dan nilai ujung atas kelas disebut batas atas kelas. Ini batas atas, ini batas bawah, ini batas atas ya. Kemudian tepi kelas. Tepi kelas ini ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi kelas itu dia batas bawah, nah, berarti batas bawah ini ya, batas bawah 71 dikurangi 0,5. 0,5 itu di sini adalah nilai kedekatannya ya, dalam satuan ini adalah 0,5. Jadi 71 dikurangi 0,5. Jadi 70,5. Jadi tepi bawahnya 70,5 sedangkan tepi atasnya batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya kan yang di sini. Nah, oke. Berarti semua batas atas masing-masing ini ditambah 0,5. Itu tepi atas. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu adik-adik bisa dicari dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi tadi tepi atasnya adalah 80,5 dikurangi 70,5. Sehingga hasilnya adalah 10. Nah ini panjang kelas. Kemudian titik tengah. Titik tengah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, kita lanjut menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok, data kelompok. Langkah yang pertama, buatlah statistik jajaran dari data mentah. Jadi diurutkan terlebih dahulu, kemudian tentukan nilai rentangnya. Nilai paling besar, maksimum dikurangi nilai yang terkecil atau minimumnya. Kemudian setelah itu langkah kedua adalah menentukan banyaknya kelasnya. Nah, dengan cara rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, nilai logaritmanya ini nanti kita bisa cari dengan kalkulator atau tabel logaritma dengan N adalah ukuran data. Langkah ketiga adalah menentukan panjang kelas dengan cara rentang yang ini dibagi banyaknya kelas. Ya. Nah, selanjutnya yaitu langkah keempat menggunakan nilai panjang kelas yang diperoleh pada langkah 3, kemudian kita akan menetapkan kelas-kelasnya. Tentukan frekuensi setiap kelasnya dengan menggunakan turus ya, yang menggunakan turusnya. Kita masuk ke contoh. Untuk contoh di sini kita bisa lihat suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran, teliti sampai milimeter terdekat ya. Ini datanya. Bagaimana cara menentukan tabel distribusinya? Kita lihat dari data ini, kita urutkan dulu dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Kemudian kita akan membuat rentangnya. Setelah diurutkan, kita buat rentang atau ringnya dari nilai yang paling besar dikurangi nilai yang terkecil. Nah, diperoleh 57 ya. Langkah kedua adalah menentukan banyaknya kelas.
1 ditambah 3,3 log 40 karena datanya ini ada 40. Kemudian kita setelah dapat hasilnya 6,286. Banyaknya kelas dibulatkan ke atas menjadi 7. Kemudian di sini kita lihat panjang kelasnya. Kita sudah dapat panjang kelasnya adalah rentang dibagi banyaknya kelas. Berarti 57 dibagi 7. 8,14. Jadi kita bulatkan ke atas lagi menjadi panjang kelasnya adalah 9. Kemudian kita akan membuat kelas karena tadi data yang terkecil tadi dari data awal itu 119. Jadi kita lihat ya. Dari data awal tadi 119 yang ini kita bisa ambil yang ini ya. 119 karena panjang kelasnya adalah 8, berarti kita lihat 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ya. Karena panjang kelasnya adalah 9, kita bulatkan ke atas. Jadi 119 sampai 127 nilai. Titik tengahnya adalah tengah-tengah dari ini. Boleh dijumlahkan dibagi 2. Begitu seterusnya. Jadi setelah 127 tambahkan 9. Oke. Sampai yang terakhir. Ibu, kenapa yang di sini nilai tertingginya tidak sama? Tidak apa-apa, yang penting di sini karena nilai tertingginya di sebelumnya itu adalah 176, sementara di sini nilai tertingginya adalah tidak 176 ya. Sini 181. Tidak apa-apa, yang penting 176 itu ada di kisaran kelas ini. Kemudian setelah membuat kelas kita buatkan tabelnya dari tadi yang kelas pertama 119 sampai 127 sampai sebanyak 7 kelas ya, 7 kelas. Nilai tengah diperoleh dari nilai tengahnya ini. Kemudian terus tadi pada saat kita data, misalkan nilai 119, oh berarti ada di sini 119. Kemudian nilai setelah 119 berapa? Terusnya ada di sini. Ternyata yang antara 119 sampai 127 itu ada 3. Begitu sampai seterusnya. Misalkan ada tadi 176, berarti ada di sini. Ya, berarti masuk di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat histogramnya. Histogram ini di sini sudah gabungan antara diagram batang. Nah, di sini batang ya. Kemudian dengan garis dan diagram titiknya. Kemudian ada di sini OGIF. OGIF itu ada di sini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ada yang kurang dari dengan ada yang lebih dari. Nah, dari hasil di sini, hasil pengukurannya awalnya 119 sampai 127. Berarti di sini di atasnya 127,5 ya, tambah 0,5. Berarti di sini 127,5 diperoleh ini tambah 0,5. Frekuensi kumulatif, lihat 3 letakkan di sini. Kemudian 136,5 diambil dari kelas keduanya tambahkan 0,5. Dari mana 9? 9 diperoleh dari 3 tambah 6. 19 diperoleh dari 9 tambah 10. Terus ini sampai selanjutnya. Diperoleh nilainya jumlah frekuensinya adalah 40. Jika frekuensi kumulatif lebih dari, nah dimulai dari sini yang lebih besar dari 127,5. Lebih besar dari 127,5. Kemudian 136,5. Ini mulai dari nilai tertingginya, berarti 40.
kemudian 40 dikurangi 3, ketemu 37 dikurangi 6, 31 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini dari data tabel tadi OGIF ya, OGIF positif, frekuensi kumulatif tadi, jadi bertambah ya. Kemudian ini yang GIF negatifnya turun, frekuensinya turun, sedangkan yang OGIF positif frekuensinya naik. Jadi ini bentuk penyajian data dari tabel distribusi frekuensi, kemudian disajikan dalam bentuk diagram histogram, batang, garis atau titik, kemudian sajikan dalam OGIF ya, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke, mungkin untuk pembahasan statistik pertemuan pertama kita baru sampai di frekuensi di menyajikan data, baru sampai di sini ya, contoh penyajian data tabel distribusi frekuensi. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.